Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul, bisa bersua kembali dalam kegiatan ngaji tafsir dalam Tafsirul Jalalain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 44. Mari kita baca dulu ayatnya dan nanti kita bahas ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ata'muruna an-nasa, sebelumnya itu ada wa nazala, dan turun, fi ulamaihim, terhadap ulama-ulama mereka. Mereka di sini adalah Bani Israel. Jadi ini masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Wa kanu yaquluna, sedangkan mereka berkata, li aqrabaihim, terhadap kaum kerabat mereka, al-muslimina, yang muslim, isbitu ala dini Muhammadin, tetap berpegang teguhlah atas agama Muhammad, fa innahu, maka sesungguhnya agama Muhammad itu hakun, adalah benar. Ata'murunan nasa bil birri, mengapa kamu memerintahkan kebaikan kepada manusia, bil imani bi Muhammadin, dengan beriman kepada Nabi Muhammad, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, tatarakunaha, membiarkan dirimu, fala ta'murunaha bihi, sehingga kamu tidak memerintahkan kebaikan terhadap dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, dan kamu adalah orang yang membaca Alkitab, At-Tauratah, yaitu kitab Taurat. Wa fiha, sedangkan di dalam kitab Taurat itu, al-wa'idu, terdapat ancaman, ala mukhalafatil qawli al-amalah, atas orang yang perkataannya membedai daripada perbuatannya. Afala ta'qiluna, kenapa kamu itu tidak berpikir, su'a fi'alikum, terhadap keburukan perbuatan kamu, fatarji'una, sehingga kamu insaf. Fajumlatun nisyani, adapun jumlahnya kalimat an-nisyan beserta kata yang setelahnya, yaitu watansawna anfusakum, mahallul istifhami al-inkari, adalah menempati tempat pertanyaan al-inkari atau istifham al-inkari. Jadi istifham al-inkari itu adalah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kenapa? Karena pertanyaan ini sudah ketahuan jawabannya. Ditanyakan hanya sebatas mengingatkan, menegur, atau melecehkan. Contoh, sama enggak orang yang pintar dengan orang yang bodoh? Nah, ya tidak bakal sama, jadi nggak usah dijawab. Makanya kalau ada orang nanya kayak gitu, itu berarti ada pesan di belakang pertanyaan itu. Pesannya boleh jadi menegur karena sampean jarang
jarang belajar, atau menghina sampean yang kebodohan. Nah, bisa jadi kayak gitu kan. Jadi pesan dari istifham ingkar itu sangat dalam. Kenapa? Karena pertanyaan ini dibuat hanya untuk itu. Nah, gitu. Nah, kembali kepada ayat yang ke-44 ini dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini menjelaskan tentang peringatan atau nasihat Tuhan kepada orang Bani Israel. Pada ayat sebelumnya sudah banyak Bani Israel ini dinasihatin. Nah, pada ayat ini juga dinasihatin. Nasihatnya ini mengenai masalah jangan sampai orang Bani Israel ini gemar menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, sedangkan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Wah, kalau ke orang lain getol memerintahkan, ayo sholat, ayo zakat, ayo naik haji. Sedangkan dirinya sendiri yang nyuruh tersebut itu lupa. Nyuruh sholat, dirinya tidak nyuruh membantu orang lain, malah dirinya enggan membantu dan lain sebagainya. Kalau ada orang kayak gini, ya, kalau ada orang kayak gini, ini namanya kurang beres. Ini persis dengan lilin yang menyinari sekitarnya, tetapi dia lupa bahwa dirinya terbakar. Orang yang kayak gini, ini dilaknat oleh Tuhan. Dilaknat ini maksudnya adalah ditegur atau dimarahi oleh Tuhan. Orang kayak gini, ya siapa yang nggak bisa nyuruh orang? Bisa semua kan? Mulut ini, lidah ini tidak bertulang, jadi ngomong apa aja bisa. Tapi untuk ngelakuin sulit. Makanya al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Pengetahuan atau ilmu yang tidak disertai dengan pengamalan atau perbuatan praktek dari ilmu tersebut, maka ini bagaikan pohon yang tidak berbuah. Sampean naman kelengkeng tapi tidak ada buahnya, enak nggak? Nggak enak. Sampean naman rambutan nggak ada buahnya, enak nggak? Nggak enak. Jadi yang enak itu kalau ada buahnya. Nah gitu. Jadi di sini Bani Israel diingatkan oleh Tuhan, jangan hanya suka nyuruh orang lain berbuat baik, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada agama Nabi Muhammad, sedangkan mereka sendiri melupakan dengan cara mereka tidak beriman, malah kufur. Nah ini bahaya ini. Orang yang kayak gini, ini disebutkan dalam kitab Taurat termasuk orang yang bakal mendapatkan ancaman Tuhan. Ancaman ini bisa berupa siksa di api neraka nanti. Apakah ancaman itu bakal diterima di dunia? Bisa jadi. Banyak orang yang suka nyuruh-nyuruh sedangkan dia sendiri tidak melakukan. Ini biasanya nggak dipercaya. Makanya ada seorang kiai, ada seorang ulama yang sangat menjaga lisannya untuk memerintahkan orang lain karena khawatir dirinya tidak melakukan terlebih dahulu. Contoh, misalkan ceramah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai komo itu, tapi dia tidak melakukan, padahal dia pernah berpesan atau menasihati jamaahnya, ayo sedekah. Dia sendiri pelit. Bahaya ini. Jadi kalau sambian itu disuruh-suruh oleh kiai atau oleh ulama, katakanlah misalkan, untuk melakukan kebaikan, lihat dulu apakah ini benar kiai ini ngelakuin apa yang dia omongin atau enggak. Kalau dia hanya ngomong doang, enggak ngelakuin dari apa yang dia sampaikan atau omongin, berarti ini persis seperti yang dilakukan oleh Bani Israel
yang dimana mereka itu hanya gemar memerintah kebaikan, sedangkan mereka lupa untuk memerintahkan dirinya sendiri melakukan kebaikan tersebut. Nah itu. Orang yang seperti ini diajak oleh Tuhan. Afala ta'qilun. Coba berpikir. Ini kayaknya punya otak hanya di apa ya? Esoon, hanya sebatas esoon kata orang Madura. Kalau kata guru saya itu dia hanya punya otak persis seperti otaknya odang. Odang itu kan otaknya disoon. Apa itu namanya ya? Dipikul otaknya, katakanlah gitu. Ada otaknya tapi otaknya ini enggak berfungsi. Nah, makanya otak yang berfungsi ini tidak hanya sebatas berpikir, tapi bagaimana mengerjakan, mengamalkan dari apa yang dia pikirkan atau dia yang omongkan gitu. Bisa dipahamin ya? Jadi itu pesan yang kesekian dari Tuhan kepada Bani Israel. Pesan ini memang disampaikan kepada Bani Israel. Akan tetapi Al-Quran di sini adalah kitab yang soleh likulli zaman wal makan. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang bisa berbicara dalam setiap kondisi dan situasi. Al-Quran ini memang diturunkan beberapa abad yang lalu kepada Nabi Muhammad. Tapi jangan khawatir, pesan yang ada dalam Al-Quran ini tidak relevan. Jangan khawatir, Al-Quran ini pesannya sangat relevan banget, sangat sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam sebuah channel YouTube Ruang Tafsir Official itu banyak para netizen itu yang nanya, Ustadz, saya katanya dipanggil Ustadz padahal saya bukan Ustadz gitu kan. Emang ini yang benar yang mana gitu? Al-Quran ikut zaman atau zaman ikut Al-Quran? Wih, ini pertanyaan yang menarik ini. Jadi harus hati-hati ngejawabnya gitu kan. Saya ulangi pertanyaan para netizen yang cerdas ini. Al-Quran ikut zaman atau zaman ikut Nah, sampean pilih yang mana? Nah, saya jawab begini. Al-Quran itu luas, relevan dalam setiap situasi dan kondisi. Di mana Al-Quran ini berada, maka Al-Quran ini bisa berinteraksi dengan masyarakat tersebut. Contoh, Al-Quran pada masa Nabi Muhammad ini bisa merangkul, bisa menjawab kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Masyarakat pada waktu itu masih haus akan kebenaran. Agama ini yang benar yang mana nih? Islam atau bukan Islam? Akhirnya dijawab oleh Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wah, yang benar ini Islam lah, agama yang benar. Nah, ketika beriringnya waktu pada zaman sekarang ini ditanya lagi, ini kan agama banyak nih Pak di Indonesia, katakanlah misalkan Indonesia kan ada banyak agama ya yang dibenarkan kan ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dibenarkan semuanya agama ini di dalam Indonesia. Kemudian ada yang nanya, ini yang benar yang mana? Kok semuanya diterima ini agama di Indonesia, mulai dari Islam sampai Konghucu? Maka kemudian Al-Quran ini bisa nggak ngejawab suatu persoalan yang dipertanyakan oleh masyarakat pada masa sekarang? Sangat bisa. Yang benar yang mana Pak? Al-Quran menjawabnya bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah al-Islam. Apa Islam di sini? Islam adalah agama yang berserah diri. Jadi kemudian ada seorang ilmuwan kenamaan dari Indonesia, yaitu Nurholis Majid, menyebutkan bahwa semua agama selagi masih berserah diri kepada Tuhan yang Esa, yang satu itu, tauhidnya masih mengesakan satu Tuhan, tidak percaya kepada banyak Tuhan, paham kan ya? Kalau ditanya agama lo berapa?
Satu lah. Ditanya lagi kepada yang Hindu, agama lo berapa? Satu. Ditanya lagi kepada yang Kristen, agama lo berapa? Satu. Ditanya lagi kepada yang Konghucu, agama lo berapa? Satu. Ditanya lagi kepada Islam, agama lo berapa? Satu. Semuanya sama-sama menjawab selagi masih menjawab satu Tuhan, kata Nurholis Majid, ini dibenarkan agamanya. Paham ya? Terus berarti Pak, saya kalau dibenarkan agamanya saya boleh pindah agama. Ini bahaya nih kalau pindah-pindah agama. Jadi buat sampean pilih satu aja. Kalau saya pilih Islam. Kalau ditanya, kenapa Mas Holil pilih Islam? Karena saya merasa tenang di dalam Islam. Kayak sampean itu nikah, ini ada perempuan, Aisyah, Zainab, Fatimah, Ikrimah. Ada 4 perempuan ya, katakanlah ya. Ini sama-sama baik. Kira-kira sampean mau pilih mana? Terserah sampean. Pilih Ikrimah monggo, pilih Aisyah monggo. Ditanya, kenapa kok sampean milih Ikrimah, kok tidak milih Aisyah? Dan juga tidak milih Zainab? Karena saya merasa bahwa ketika saya melihat Ikrimah, hati saya ini seakan ada seakan ada panggilan untuk meminangnya atau melamarnya. Jadi ini berbeda kan? Jadi bagi para jomblower di sini, ya, ini bebas milih perempuan siapapun, mulai dari perempuan yang berkualitas tinggi sampai perempuan yang biasa-biasa aja, bebas. Tapi masalahnya pada perempuan siapa saya bisa sakinah, bisa cenderung, bisa tenang hati saya. Sama sampean milih Islam karena di situ ada sakinah. Paham ya? Oleh sebab itu, pesan yang bisa saya sampaikan dari perbedaan agama di sini, pentingnya kita terbuka terhadap perbedaan agama di sini adalah bagaimana kita itu tidak mudah menyesatkan agama yang lain. Itu aja pesannya. Nah, masih 17 menit. Kita lanjutin dulu.